Apa katamu?" Setelah mendengar ini, rahang Johan jatuh ke tanah karena terkejut dan berkata, "5 miliar untuk makan malam denganmu?" Kadir tertawa, "Ya, 5 miliar, dan dalam dolar AS. 5 miliar dolar." Johan mendengarkan nomor yang mengejutkan itu dan berkata dari atas kepalanya, "Orang baik, Kadir, sekarang kamu bisa mencampur makan denganmu dengan harga ini, lebih mahal dari Warren Buffett." Kadir berkata dengan rendah hati, "Tuan Johan, Anda tidak mengolok-olok saya, alasan harga setinggi itu sepenuhnya adalah kemampuan Tuan Renza. Anda tahu, saya hanya bekerja untuknya. Rubah dan harimau hanya..." Johan mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Anda menunggu saya untuk menelepon Master Renza dan menanyakan instruksi spesifik apa yang dia miliki. Baik." Setelah Tama bergegas kembali dari Timur Tengah tadi malam, dia tidak meninggalkan rumah hari ini. Karena hari ini kebetulan hari Sabtu, Alena juga tidak pergi ke perusahaan. Pasangan itu akan menata ulang kebun sayur kecil mereka sendiri. Ibu mertua juga mengikuti dengan kruk untuk memberikan tangan, tetapi karena ketidaknyamanan kaki, pada dasarnya tidak dapat membantu. Mereka berdua bekerja seharian sampai langit gelap. Akhirnya kebun sayur dibersihkan dengan baik. Alena memetik beberapa kacang segar dan berinisiatif membuat kaserole kacang untuk Tama. Dia, gadis selatan, tidak tahu cara membuat pasta utara ini, tetapi hanya di platform video pendek yang mempelajari tutorial orang lain. Ditambah lagi, kacang kebun sayur mereka sendiri baru saja matang, jadi dia ingin menunjukkan kepada Tama beberapa keahliannya. Jadi, Alena menarik ibunya untuk pergi ke dapur untuk bekerja bersama, sementara Tama tinggal di kebun sayur kecil untuk mengumpulkan peralatan yang digunakan hari ini. Pada saat ini, panggilan telepon Johan datang. Setelah panggilan masuk, Johan berbicara dengan hormat, "Tuan Renza, saya mendengar Kadir mengatakan bahwa Anda memberi saya pekerjaan agensi?" "Ya." Tama tersenyum, "Dia memberitahumu?" "Berbicara padaku." Tama tersenyum hangat dan berkata, "Dia bilang itu orang asing yang akan diundang untuk makan malam, dan kemudian meminta saya untuk menjadi perantara dan menagih orang asing itu 5 miliar dolar, mengatakan bahwa dia takut dia salah ingat, jadi saya datang untuk mengkonfirmasi dengan Anda." Tama dengan santai tertawa, "Dia tidak salah ingat. Ketika orang asing itu menemukanmu, katakan padanya bahwa jika dia ingin mengajak Kadir makan malam, bawakan dulu 5 miliar dolar untukmu." Johan berkata dengan terkejut, "Benar-benar ingin 5 miliar dolar ah? Pihak lain tidak akan berpikir aku di sini untuk menipu orang kan?" Tama tertawa, "Tidak apa-apa, katakan saja padanya bahwa penawaran hari ini adalah 5 miliar dolar, dan kemudian akan meningkat 1 miliar dolar setiap hari. Jadi dia bisa mempertimbangkannya sendiri." Johan menebak dari nada suara Tama bahwa dia pasti akan memperbaiki seseorang lagi. Jadi dia buru-buru berkata, "Oke Tuan Renza, saya ingat, setelah pihak lain membayar, saya akan mentransfernya kepada Anda untuk pertama kalinya." Tama berkata, "Tidak perlu, uang ini Anda dan Kadir bagikan secara merata. Anggap itu sebagai uang saku." Johan berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan ini? Hidup ini diselamatkan oleh Anda, Tuan Renza. Saya mengambil uang siapapun, tetapi bukan uang Anda." "Tidak, saya akan mengambilnya." Tama tertawa, "Kamu adalah anak buahku, kamu tidak mengambil uangku. Uang siapa lagi yang bisa kamu ambil?" Sebuah kalimat bertanya pada Johan, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawab sekarang. Tama kemudian berkata dengan santai, "Kalian berdua biasanya harus menghadapi banyak kekhawatiran. Uang ini sebagai tanda penghargaan kecil untukmu, tidak perlu sopan denganku, dan uang ini bukan milikku, orang besar itu milikku." Membayarnya, Johan buru-buru berkata dengan penuh terima kasih, "Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Renza." Tama memberi petunjuk dan menginstruksikannya, "Setelah pihak lain membayar, Anda dapat mengatur akomodasinya dan menempatkannya di Hotel Shangri-La." Johan bertanya, "Tuan Renza, bagaimana jika dia tidak membayar hari ini?" Tama tersenyum, "Tidak, dia pasti akan membayar hari ini.
Johan lalu berkata, "Oke Master Renza, kalau begitu aku akan mengaturnya." Di sisi lain, James menghabiskan waktu di pintu masuk JX Pharmaceutical sampai hari gelap, tetapi dia tidak bisa mendapatkan nomor telepon Kadir. Hal pertama yang bisa dia lakukan adalah naik taksi dan membiarkan pihak lain membawanya ke Classic Mansion, seperti yang disebutkan penjaga keamanan. Setelah tiba di Classic Mansion, dia menjelaskan niatnya dan diundang ke lantai atas oleh pelayan yang menyambutnya di pintu. Lantai atas Classic Mansion, seperti kamar pribadi di bawahnya, juga didekorasi dengan sangat baik. Namun, lantai atas adalah wilayah pribadi Johan. Satu ruang teh untuknya minum teh, ada hampir 100 meter persegi, lingkungan dan kondisinya sangat mewah. Bukan peternakan anjing yang dapat dibandingkan dengan tempat ini. Johan biasanya memperlakukan tempat ini sebagai kantornya, selama tidak ada yang keluar, dia tetap di sini. James dibawa ke ruang teh Johan, dan begitu dia melihat Johan yang letih, dia bergegas menghampirinya dan berkata dengan sopan, "Halo Tuan Johan. Nama saya James Gangga, dari Washington, AS." Johan menjabat tangannya dan mengundangnya untuk duduk di seberang set teh. Tersenyum, "Tuan James, silakan duduk. Coba teh ini." James buru-buru duduk, mengambil teh yang diserahkan oleh Johan, tidak peduli untuk mencicipinya, lalu berkata dengan tidak sabar, "Tuan Johan, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya membuat janji dengan Kadir dari JX Pharmaceutical. Saya ingin tahu apakah itu nyaman bagi Anda?" Johan berkata sambil tersenyum, "Nyaman. Tentu saja, itu nyaman. Selama biaya hubungan masyarakat ada, saya akan segera memberi Anda janji, untuk janji di kotak berlian Classic Mansion saya, benar-benar ada baris." Hati James senang, tetapi begitu dia berpikir bahwa Johan harus mengenakan biaya, dia bertanya dengan ragu, "Tuan Johan, saya tidak tahu berapa biaya uang hubungan masyarakat." Johan tersenyum hangat, menatap mata James, seperti tukang daging yang melihat domba yang akan disembelih, sambil tersenyum berkata, "Meminta Tuan Kadir makan malam, biaya PR adalah 5 miliar dolar sekali." "Berapa banyak?" James takut hampir tidak duduk diam. 5 miliar dolar? Harga ini terlalu keterlaluan kan? Perusahaan PR tempat dia bekerja sebelumnya hanya menagih Kadir sebesar 50 juta dolar. Kenapa ketika dia tiba di Indonesia, Kadir menaikkan harga 100 kali lipat? Dia telah menghabiskan terlalu banyak tabungannya untuk merawat anaknya, jadi bagaimana dia bisa menghabiskan 5 miliar? Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, "Tuan Johan, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Situasi keuangan saya jauh dari dermawan seperti yang Anda pikirkan. Belum lagi 5 miliar dolar, bahkan 50 juta dolar. Saya mungkin memiliki beberapa kesulitan sekarang." Johan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu tidak mungkin Tuan James, 5 miliar adalah harganya, tidak ada ruang untuk konsesi apapun, dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Mulai sekarang, setiap hari berlalu, harga ini akan naik 1 miliar, artinya, jika Anda belum membayar sebelum jam 12 malam ini, maka setelahnya pukul 12, itu akan menjadi 6 miliar dolar. James merasakan kepala yang besar. Dalam hatinya, dia berpikir, mentalitas balas dendam Kadir terlalu kuat kan? Bahkan jika saya melakukan sesuatu yang salah, tidak perlu menaikkan biaya PR 100 kali kan? Ketika Johan melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan salah satu kartu namanya dan menyerahkannya kepadanya, berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan James dapat memikirkannya, dan ketika Anda siap, hubungi nomor saya." James tahu bahwa Johan memberikan perintah pengusiran, jadi tidak baik tinggal di sini. Jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Tuan Johan, saya akan mendiskusikannya dengan keluarga saya dan menghubungi Anda terlebih dahulu dengan hasilnya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah